Halo semua, jumpa lagi dengan saya Langgeng Dwi Hartono. Saya adalah mahasiswa psikologi di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Oke, pada video kali ini mari kita sama-sama belajar tentang teori social learning by Martin Seligman and Walter Mischel. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada teori, marilah kita mengenal dahulu siapa sih tokoh-tokoh ini. Yang pertama ada Martin Seligman. Ia lahir pada tanggal 12 Agustus 1942 di New York, Amerika. Pada tahun 1967, ia memperoleh gelar doktor di bidang psikologi di Universitas Pennsylvania. Pada tahun 2000, Martin Seligman mendirikan bidang psikologi positif. Kemudian tokoh yang kedua ada Walter Mischel. Ia lahir pada tanggal 22 Februari 1930 di Austria. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Tahun 1956, Mischel memperoleh gelar doktor dalam psikologi klinis dari Ohio State University. Ia dilatih oleh salah satu psikolog yang paling dikenal di klinik perilaku kognitif, yaitu George Kelly. Dari tahun 2007 hingga 2008, ia menjadi presiden dari Association for Psychological Science. Baik, kita masuk pada teori yang pertama oleh Walter Mischel. Walter Mischel pada awalnya menolak penjelasan teori sifat atas perilaku. Ia mendukung gagasan bahwa aktivitas kognitif dan situasi spesifik mempunyai peranan yang penting dalam menentukan perilaku. Teori kepribadian kognitif afektif ini berpandangan bahwa perilaku berasal dari disposisi personal yang relatif stabil dan proses kognitif afektif yang berinteraksi dengan situasi tertentu. Kemudian sistem kepribadian kognitif afektif Mischel dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama ada paradoks konsistensi. Mischel berargumen bahwa perilaku tidak akan bisa memprediksikan sifat kepribadian dengan akurat. Jadi, perilaku itu bergantung pada situasi. Misalnya, ada kalanya siswa yang jujur justru menyontek saat ujian, padahal siswa itu tidak pernah mencuri atau suka berbohong. Yang kedua, ada interaksi manusia situasi. Mischel melihat bahwa manusia bukanlah suatu wadah kosong tanpa ada sifat kepribadian yang bertahan di dalamnya. Sebagian besar orang memiliki konsistensi tertentu dalam perilaku mereka. Mischel terus menekankan bahwa situasi memiliki efek yang sangat penting pada perilaku. Pandangan ini mengindikasikan bahwa perilaku disebabkan oleh persepsi dirinya sendiri dalam situasi tertentu, serta keyakinan, nilai, tujuan, kognisi, dan perasaan seseorang berinteraksi untuk membentuk perilaku. Kemudian yang ketiga ada sistem kepribadian kognitif afektif. Sistem kepribadian ini memprediksikan bahwa perilaku seseorang akan berubah dari satu situasi ke situasi lainnya. Sistem kognitif afektif terdiri dari 3 sistem, yaitu yang pertama ada prediksi perilaku. Mischel berasumsi bahwa prediksi perilaku berada pada pengetahuan mengenai bagaimana dan kapan berbagai unit kognitif afektif diaktifasi. Unit tersebut meliputi pengodean, ekspektasi, keyakinan, kompetensi, rancangan, strategi, regulasi diri, serta afek dan tujuan. Kemudian yang kedua ada variabel situasi.
Orang-orang yang berbeda berperilaku dalam cara yang sama. Misalnya saat menonton adegan emosional dalam film yang menarik, orang akan membentuk perilakunya sesuai situasi. Di sisi lain, kejadian yang terlihat sama dapat menghasilkan reaksi yang sangat berbeda karena kualitas pribadi mengalahkan variabel situasional. Yang ketiga ada unit kognitif afektif. Meliputi semua aspek psikologis, sosial, fisiologis, dan manusia yang menyebabkan interaksi dengan lingkungan mereka dengan pola variasi yang stabil. Miskel menawarkan rangkaian dari 5 variabel unit tersebut, yaitu strategi encoding kompetensi, strategi regulasi and ekspektasi, dan keyakinan tujuan dan nilai respon afektif. Baik, kita masuk ke teori yang kedua oleh Martin Seligman. Martin Seligman merupakan salah satu pionir dalam bidang positif psikologi dan kebahagiaan. Menurut Seligman, dalam Sunedi 2018 ada 3 cara untuk mencari kebahagiaan, yaitu yang pertama ada have a pleasant life of enjoyment. Milikilah hidup yang menyenangkan. Dapatkan kenikmatan sebanyak mungkin. Cara ini mungkin ditempuh oleh kaum hedonis. Tapi jika ini cara yang kita tempuh, hati-hati dengan jebakan hedonic treadmill. Artinya, semakin kita mencari kenikmatan, semakin kita sulit dipuaskan. Dan jebakan habituations, kebosanan karena terlalu banyak. Misalnya makan es krim pada jilatan pertama sangat nikmat, tapi pada jilatan yang selanjutnya kita jadi ingin muntah. Namun pada takaran yang pas, cara ini sangat membahagiakan. Kemudian yang kedua ada have a good life of engagement. Dalam bahasa Aristoteles disebutkan eudaimonia, yakni terlibatlah dalam pekerjaan, hubungan, atau kegiatan yang membuat kita mengalami flow atau mengalir. Kita akan merasa terserap dalam kegiatan itu, seakan-akan waktu berhenti bergerak. Kita bahkan tidak merasakan apapun karena sangat kusuk. Yang terakhir ada have a meaningful life of contribution. Artinya, milikilah semangat melayani, berkontribusi, dan bermanfaat untuk orang lain atau makhluk lain. Menjadi bagian dari suatu kelompok atau organisasi, tradisi, atau gerakan tertentu. Merasa hidup kita memiliki makna yang lebih tinggi dan lebih abadi dibanding dari kita sendiri. Lanjut pada faktor eksternal yang memengaruhi kebahagiaan seseorang. Namun tidak semuanya memiliki pengaruh yang besar. Yang pertama ada uang. Keadaan keuangan yang dimiliki seseorang pada saat tertentu menentukan kebahagiaan yang dirasakannya akibat peningkatan kekayaan. Individu yang menempatkan uang di atas goal atau tujuan, yang lainnya akan cenderung menjadi kurang pas dengan pemasukan dan kehidupannya secara keseluruhan. Yang kedua ada pernikahan. Pernikahan memiliki dampak yang jauh lebih besar dibanding uang dalam memengaruhi kebahagiaan seseorang. Individu yang menikah cenderung lebih bahagia daripada mereka yang tidak menikah. Namun jika istri merasa tidak bahagia dalam rumah tangganya, ia memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang bahkan tidak menikah. Kemudian ada kehidupan sosial. Individu yang memiliki tingkat kebahagiaan tinggi umumnya memiliki kehidupan sosial yang memuaskan. Yang keempat ada kesehatan. Kesehatan yang dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan adalah kesehatan yang dipersepsikan oleh individu, bukan kesehatan yang sebenarnya dimiliki.
Kemudian ada agama. Individu yang religius lebih bahagia dan terlihat lebih puas dengan kehidupannya dibandingkan individu yang tidak religius. Kemudian ada emosi positif. Individu yang mengalami banyak emosi negatif akan mengalami lebih sedikit emosi positif dan sebaliknya. Kemudian ada usia. Kepuasan hidup meningkat perlahan seiring dengan bertambahnya usia. Yang terakhir ada pendidikan, iklim, ras, dan gender. Selanjutnya, faktor internal yang berkontribusi terhadap kebahagiaan. Pertama, kepuasan terhadap masa lalu. Yang kedua, rasa optimis terhadap masa depan. Dan yang ketiga adalah kebahagiaan pada masa sekarang. Baik teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Bye.